Halo Kak, selamat siang. Siang Kak, Habis dari mana nih? aku tadi dari rumah Kak, terus ke kampus sebentar, ada matkul. Habis itu langsung ke sini Kak aku. Dari kampus ya berarti Iya ya. Kak, Kita tadi nunggu lama atau enggak? Alhamdulillah sih enggak Kak, soalnya tadi kan langsung masuk juga. Oh iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Iya benar. Oke, sebelumnya dapat nomor saya tuh dari mana ya? Tahu saya tuh. Buat nomornya kakaknya tuh, aku tuh ini kan sempat searching di Google Maps. Terus ada tempat biro kesehatan mental gitu loh Kak. Mm-mm. Terus akhirnya aku lihat-lihat ulasannya itu tuh banyak yang bilang di situ tuh konselornya tuh baik-baik, terus juga Iya. mereka tuh konselornya ngasih 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 kayak saran-saran itu juga masukan-masukan, maksudnya itu bagus ke kliennya. Maaf kak, orang awam. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya kalau Iya. misalnya reviewnya udah baik kayak gitu. Iya. Semoga nanti Mbaknya juga bisa menemukan tujuannya, solusinya dan juga harapannya ya. Iya kak. Oke, sebelumnya eh, kita perkenalan dulu ya. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Desi Farindika. Mbaknya bisa panggil saya Eca atau siapa aja, terserah. Kita aja. Saya di sini sebagai konselor dari Biro Kesehatan Mental, akan membantu Mbaknya untuk menemukan solusi dan juga menemukan harapan. Dari Iya kak. dari Mbaknya sendiri bisa perkenalan dulu ya. Kalau aku, namaku Dela kak. Aku sekarang tuh lagi kuliah kak. Tapi aku sebenarnya gak kuliah di Malang kak. Aku ini pertukaran pelajar kak. Oh, pertukaran Iya. pelajar. Aku tuh dari ini UNER kak. Oh, benar. Oke, dari prodi apa Mbak? Aku tuh sebenarnya aku tuh malu kak buat kesini, soalnya aku sendiri tuh juga dari prodi yang nyerempet ke kesehatan mental kak. Aku tuh dari BK. Oh ya, nggak apa-apa kok Mbak. Ya ampun, sampai malu gitu, nggak apa-apa. Iya kak, masa nih mahasiswa BK mentalnya nggak sehat gitu kak. Ya nggak apa-apa loh Mbak, malah saya dulu juga kayak gitu. Kalau Mbak itu tuh normal banget Mbak, nggak apa-apa. Oke. Mbaknya ini semester berapa kalau boleh tahu? Aku sekarang semester 5 kak. Oke, udah semester 5 udah menuju akhir ya. Iya, sini cuma 1 semester kok kak, nanti semester 6 balik lagi ke UNER. Oh, cuma semester aja, satu Iya. semester aja ya. Oke, oke. Nah, sebelum kita bercerita banyak nih Mbak ya, Mbaknya juga udah tahu kalau di konseling ini tuh ada kontaknya ya. Iya bener. Oke, nanti kita akan konseling selama 30 menit ya Mbak. Apakah bersedia Mbaknya? Bersedia kak. Oke, 30 menit dan juga nanti Mbaknya bisa bercerita dengan bebas, semuanya aja diceritain nggak apa-apa. Nanti saya jaga kerahasiaannya juga. Oke kak, baik kak. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu Mbaknya ini harapannya untuk konseling di sini tuh gimana? Harapanku kak, aku bisa nemuin beberapa solusi nih kak, buat diri aku dan permasalahan aku ini kak, gitu. Oke, jadi Mbaknya pengennya menemukan solusi ya dari permasalahannya. Ya, biar aku tahu nih aku harus apa ke depannya dengan masalahku yang ini gitu kak. Oke, biar tahu ke depannya itu kayak gimana gitu ya Mbak, cara menghadapinya. Iya benar sekali kak. Oke, sekarang Mbaknya bisa bercerita apapun bebas. Boleh bebas nih kak. Ya, boleh bebas banget. Aku mau cerita, aku tadi habis makan bakso. Cerita permasalahan Mbak. Enak ya bakso ya Mbak ya? Iya enak, malah dingin. Jadi gini kak, sebenarnya aku tuh orangnya tuh bener-bener yang ketata kan kak. Iya. Kayak semua tuh harus bener-bener ketata dan harus jalan sesuai rencana tatanan yang aku buat.
bisa dibilang aku tuh orangnya perfeksionis banget lah gitu. Iya. Jadi ya. Iya gini, eh, karena perfeksionisanku nih, aku nih juga punya problem gitu kak. Oke, tadi Mbaknya mengatakan kalau Mbaknya ini merasa perfeksionis ya, Iya harus benar. terstruktur, harus Iya, rapi, rapi. terus tertata semuanya. Iya benar. Terus Mbaknya tadi juga menemukan permasalahan. Nah, kalau boleh tahu Iya. nih Mbak, permasalahan yang Mbak hadapi itu karena perfeksionis itu bagaimana? Ya, permasalahan yang aku hadapi ini karena keperfeksionisanku itu kak. Jadi karena aku perfeksionis nih, aku tuh mau semuanya itu kan berjalan sesuai keinginanku. Nah, gimana ya kak bilangnya ya, kalau aku bilang aku mau semua berjalan sesuai keinginanku kan nggak semua hal itu bisa berjalan sesuai keinginan aku. Tapi kak, eh, aku tuh orangnya tetap yang kayak mau banget nih, harus harus banget tuh berjalan sesuai keinginanku. Dan meskipun nantinya apa namanya, rencana-rencana yang aku tata ini nggak berjalan sesuai harapan itu, aku tuh mau tetap kayak ya udah akhirnya tuh kayak harus sesuai gitu loh, meskipun di tengah-tengah ada problem dari apa yang aku lakukan, tapi akhirnya tuh harus sesuai sama yang keinginanku gitu kak. Ya, jadi Mbaknya pengennya itu pengen sesuai di Iya, akhirnya, walaupun di tengah-tengah itu ada kendala iya atau gimana gitu. bener. Nah, dari Mbaknya sendiri mungkin ada permasalahan yang muncul, misal kayak jadi lebih kecewa gitu ya Mbak? Iya kak, benar banget. Jadi kadang-kala, nggak kadang-kala sih kak, pernah satu saat itu tuh aku tuh udah nyusun nih satu susunan rencana-rencana yang akan ku buat, tapi di hasil akhirnya tuh nggak sesuai kak. Itu tuh ngebuat aku kecewa. Nah hal itu tuh kayak aku tuh sebenarnya nggak mau kak, aku tuh nggak mau kecewa sama hal-hal yang udah aku susun begitu kak. Oke, jadi Mbaknya sebenarnya nggak mau kecewa ya. Mbaknya juga kalau merasa semuanya nggak berjalan sesuai rencana, Mbaknya itu merasa kecewa, dan sebenarnya Mbaknya itu nggak mau merasa kecewa seperti itu. Iya. Oke, nah dari nggak mau rasa kecewa itu tuh apa sih yang muncul di diri Mbaknya kalau Mbaknya merasa kecewa tuh? Dampaknya mungkin di diri Mbaknya. Aku tuh jadi ngerasa kayak kesel gitu loh kak, kayak diriku tuh kayak lu bodoh banget nih, masa kayak gitu aja nggak bisa nyelesain gitu loh. Jadi Mbaknya jadi kayak lebih memasalahkan diri sendiri gitu Iya ya. bener. Jadi lebih nggak sayang ke diri Iya, jadi sendiri. kayak aku tuh nyalahin diriku sendiri kak. Kayak misal nih aku udah nyusun A B C D E F G, tapi waktu mau sampai akhir nih kok nggak sesuai kayak apa yang aku pinginin. Itu aku marah kak ke diriku, kayak kok kamu bodoh banget sih gitu ya, nggak bisa. So kayak kayak aku tuh jadi mana sama diriku, kayak diriku, aku tuh ngerasa kayak diriku nggak becus gitu loh kak. Kayak apa sih wong kayak gitu, wong kamu lo udah punya plannya, kamu udah nyusun sedemikian rupa bagus banget kayak gitu, tapi kok kamu sendiri tuh nggak bisa nyelesain gitu loh. Jadi Mbaknya jadi lebih menyalahkan diri sendiri, terus kecewa terhadap diri sendiri ya, Iya berarti lebih benar. tepatnya ya. Oke, dari situ ada nggak kayak di diri Mbaknya itu kayak merasa kecewa itu mempengaruhi di kehidupan Mbaknya? Iya itu mempengaruhi, kayak misal nih kak, dengan kan aku nggak orangnya, balik lagi nih ke aku orangnya yang sangat perfeksionis. Jadi misalnya ada satu kegiatan kelompokan gitu kak. Iya. Eh, aku tuh pasti kan, karena aku orangnya mau yang semuanya berjalan lancar dengan hasil akhir yang bagus ya kak. Aku tuh selalu mimpin kelompok gitu loh kak. Kayak aku yang bagi tugasnya, aku yang mimpin, dan kalian anggota-anggotaku ini harus jalan sesuai dengan apa yang kurencanain gitu. Kayak kalau lu mau ngasih masukan dia nggak apa-apa, ngasih masukan nggak apa-apa, tapi kayak nantinya kalian ini harus jalan sesuai dengan apa yang udah aku rencanain gitu. Jadi Mbaknya lebih kayak memimpin kelompok gitu ya, dan mau
teman-teman mbaknya itu kayak nurutin kemauannya mbaknya. Iya bener, mereka harus nurutin apa yang udah aku bilang gitu loh kak. Ada yang khusus nih kayak A B C D E, terus aku bilang kayak ini aja sesunainya, kalian harus lakuin ini, harus bener-bener lakuin ini dan hasilnya harus bagus gitu. Jadi kalau misal dari temennya mbaknya ini nggak melakukan sesuai rencana nih, mbaknya merasa kecewa atau marah seperti itu ya? Iya aku tuh bakal kecewa banget sih kak kalau mereka nggak ngelakuin apa yang udah aku rencanain. Kan udah aku susunin nih, tinggal mereka tinggal jalanin loh, tapi kayak mereka tetap kayak nggak mau jalanin, terus kayak malah di gimana gimana disepelein gitu karena oh udah ada anak ini nih, terus mending biarin deh anak ini aja yang ngurusin deh, nanti kan bakal bagus kalau udah ini gitu. Jadi kayak orang-orang juga naruh harapan gitu kak ke aku. Oke, dari teman-teman mbaknya itu menaruh harapan ke mbaknya, itu tuh mbaknya merasa kayak gimana? Aku tuh kalau orang naruh harapan ke aku sebenarnya tuh juga mau kak, karena kak aku tuh suka juga kan dipuji gitu kayak wah hasilnya bagus, wah emang udah dijalinin ini nih biar bagus gitu, aku tuh juga suka digituin. Tapi kalau orang naruh harapan ke aku tuh akunya tuh juga kayak merasa terbebani kak gitu loh. Saya kayak aku nih ya meskipun aku orang yang perfeksionis kan kak, tapi kan ujung-ujungnya kalau bakalan ada lah satu waktu pastinya nggak sesuai dengan yang aku rencanain. Dan kalau mereka udah naruh harapan ke aku kan terus nggak sesuai, malah mereka ih kok gitu sih dia nggak bisa jalanin, aku malah nyalain diri aku sendiri kak gitu. Oke, jadi sebenarnya mbaknya itu merasa senang ya kalau dipuji atau diandalkan seperti itu, tapi di satu sisi juga mbaknya merasa terbebani. Oke, dari situ mungkin respon dari teman-teman mbaknya nih. Iya iya Kalau kak, iya ada respon dari teman-temanku kak. Gini, jadi kalau aku udah mulai kayak gitu nih, orang sekitarku tuh punya respon kayak ih apa sih, oh hal gini aja kamu tata sedemikian rupa, alay gitu loh. Padahal kan ya meskipun cuma hal sepele kayak kita nanti harus makannya di rumah makan ini gitu, kita nanti berangkatnya lewat ini aja biar nggak macet, biar nggak kan itu kan udah tertata nih kak biar rapi, biar nanti sampai di tempat makan itu. Terus kayak teman-temanku pada bilang kayak nggak usah lewat situ, udah lewat yang itu aja gitu loh, lebih cepet bla 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 bla. Tapi kan aku nggak mau kak, aku mau yang lewat jalan itu, dan teman-temanku harus ngikutin aku tuh ngerasa gitu. Terus itu sebenarnya berdampak kak ke teman-teman aku, jadi kayak teman-teman aku tuh ngerasa kayak apa ya kak, ke aku tuh kayak ngerasa aku nih orangnya kayak yang gimana ya, kayak anu banget ngatur gitu, iya ngatur ngatur. ngatur banget kamu tuh gini. Jadi mbaknya juga merasa kalau teman-teman mbaknya itu merasa nggak suka gitu ya ke mbaknya. Iya benar, aku tuh ngerasa karena hal itu, karena keperfeksionisanku tuh orang-orang tuh jadi nggak suka sama aku, kayak nggak suka lah main sama orang yang suka ngatur-ngatur gitu loh. Padahal kan aku nggak ngatur ya kak, aku cuma kayak ngasih omongan gitu ke mereka kayak ya lo mending lewat, mending di sini, mending di sini, mending di sini, ini lo bagus 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 gitu. Tapi mereka tuh malah jadinya nggak suka kayak kamu lo terlalu ngatur banget deh, nggak suka, mas mending nggak usah ikut, malah aku digituin. Jadi mbaknya kayak merasa oh tersakiti gitu ya, Iya mbaknya merasa sedih kalau iya teman-teman mbaknya itu jadi itu sampai nggak mau ngajak main mbaknya iya gitu bener, ya. mereka tuh nggak, malah sering kayak eh bakal udah sering gak kayak bisik-bisik kayak omongan gitu kayak nggak usah main lah sama Dela, Dela anaknya terlalu ngatur, anaknya terlalu perfect gitu, terus mending gak usah sama dia, timbang ribet kita harus nurutin dia gitu. Oke, nah dari respon teman-teman mbaknya nih, itu tuh cuma di kan banyak pertukaran pelajarnya Iya nih, itu tuh di kampus yang baru ini juga kayak gitu atau enggak? iya kak, jadi sebenarnya
kalau mungkin orang yang cuma kenal aku sekelebat aja itu mereka tetap kayak mandangnya tuh ih bagus ya dia punya plan nih gitu buat hari-harinya dia. Tapi kalau terusan kayak misal di kampus ini meskipun cuma sebentar atau semester kan kita kan 6 bulan tuh kak, mereka tuh ngerasa kayak makin lama tuh makin kayak aduh males banget sama dia nih ngatur banget orangnya gitu loh. Jadi kalau cuma sebentar aja sama mbaknya itu orang-orang mbaknya merasa kalau orang-orang itu kayak jadi suka gitu ya, tapi kalau berlebihan itu kan juga nggak baik ya mbak Iya ya. benar. Mungkin dari sini mbaknya itu juga udah tahu ya dampaknya, terus kayak dari teman-temannya mbaknya responnya itu kayak gimana. Terus kalau dari situ nih mbaknya pernah nggak sih nyoba untuk berubah seperti itu? Aku sebenarnya udah pernah nyoba kak, kayak oh ya udah deh mau nyoba deh nerima masukan dari orang-orang gitu kak, kayak mungkin aja nih orang-orang plannya lebih bagus dari aku gitu kak. Tapi kayak aku tuh gini loh, udah lihat plan orang nih terus ku bandingin sama planku, tapi aku tetap ngerasanya planku nih yang paling bener gitu loh kak. Jadi aku tuh kayak nyakitin orang yang punya plan itu, kayak aku tuh nganggep plan yang dia buat itu nggak bagus gitu loh kak. Itu kan juga nyakitin orang itu kan kak, kan berdampak juga ke orang-orang di sekitar aku gitu kak. Kayak jadi mereka tuh jadi malas main sama aku tuh kayak jadi punya kayak merasa di kampus tuh kok merasa punya banyak musuh karena masalah itu. Oke, jadi mbaknya merasa banyak musuhnya ya tadi Iya gara-gara bener. gara-gara apa namanya tadi, mbaknya itu suka ngebandingin plannya gitu. Mungkin dari mbaknya sendiri nih ada nggak kayak harapan dari teman-teman mbaknya itu? Harapanku tuh aku tuh berharap banget ke depannya aku tuh bisa gitu kak ngontrol diri aku, kayak kalau orang ngasih masukan ke aku tuh tetap bisa mikirin dulu gitu loh kak, nggak yang semerta-merta mentah-mentah langsung aku bilang enggak bagus punya aku gitu loh. Kan juga coba kakaknya ada di posisinya temenku itu apa sih, kan kayak jengkel kan ya punya Iya. temen kayak aku tuh juga ngerasa kayak gitu, pasti orang lain jengkel sama sikapku yang kayak gini gitu. Oke, jadi mbaknya juga merasa tertekan ya kalau misal punya sikap perfeksionis ini kayak gini Iya gitu ya, benar. karena itu kan juga bukan sebenarnya bagus, tapi kalau mungkin berlebihan itu jadinya nggak bagus ya. Iya benar karena kak. karena semua yang berlebihan itu juga nggak baik kan ya, kalau dampak ke diri sendiri. Nah dari situ tuh dari respon teman-teman mbaknya juga ada yang baik ada yang buruk gitu. Nah mungkin dari kampusnya mbaknya yang lama nih, kalau dari respon teman-temannya gitu itu tuh kayak gimana, atau ada yang kayak ngerasa tetap kayak ngerasa nggak suka atau ada yang suka gitu kalau misal dari dosen-dosen gitu? Hampir sama sih kak kalau di sini. Kalau dosen kak ya kita bicara di dosen nih, dosen kan tahu aku kan cuma waktu jam-jam pelajaran kita aja kak. Mungkin dosen-dosen lihat aku juga kayak oh bagus nih anak ini punya rencana-rencana nih, oh bagus nih anak ini eh, kedepannya tahu harus nyampe definisi yang mana gitu kan. Tapi ya dosen-dosen di kampusku yang sebelumnya juga pasti punya pikiran kayak gitu. Aku udah yakin banget tuh kak, tuh kan itu hadir lagi nih sikap itu, aduh. Tapi itu balik lagi kan kalau ke teman-teman aku yang bisa dibilang ketemunya lebih lama dari sama dosen kan, kayak meskipun yang di kampus sebelumnya itu hampir sama kayak yang di kampus sekarang, mereka tuh merasa jengkel juga punya teman kayak aku, kayak udah deh stop mengatur kita, stop ngasih kita planmu yang sangat teratur itu. Oke, jadi kalau dari dosen sendiri itu tuh pasti kayak merasa kagum seperti itu ya ke mbaknya, tapi kalau dari teman-temannya mbaknya ini merasa kalau mbaknya ini terlalu ngatur, terus teman-temannya mbaknya ini jadi kayak jengkel gitu. Nah dari situ kan mbaknya juga tahu kalau perfeksionis ini punya dampak yang tidak baik ke diri sendiri. Iya. Nah kalau dari situ tuh mbaknya ada nggak sih kayak pengen berubah atau punya satu langkah atau dari
pengen ngubah sikapnya itu? Ada sih kak, aku setelah ngobrol-ngobrol nih aku mulai rasanya kayak oh iya ya, saya tadi tuh aku sempat bilang kayak kakaknya ada di posisi itu gimana gitu kan. Itu tuh aku juga kayak tadi mikir kayak oh iya ya, aku kalau ada di posisi temen aku punya ngadepin temen yang sifatnya kayak aku, pasti aku juga jengkel sih, kayak apa apa diatur, dia maunya atas kemauannya sendiri supaya berjalan lancar gitu kan kak. Jadi kayak eh aku tuh kayak gimana ya kak, aduh. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kak, Aduh kak. nggak buru-buru kok ini. Coba dipikirin dulu kak, kalau misal kakaknya mau menerima masukan atau saran dari orang lain itu kayak gimana. Mungkin dari mbaknya itu bisa pertama-tama itu mencoba dulu saran dari teman-teman mbaknya. Kalau misal itu berhasil dan itu sukses, kan bukan berarti kalau rencana itu sebenarnya jelek ya mbak ya, tapi sebenarnya rencana itu sama-sama bagus, cuma dari langkah-langkahnya itu berbeda. Nah dari situ mbaknya mungkin ada kayak langkah dari mbaknya sendiri nih mau kayak gimana. Kalau dibilang kayak yang kakak kasih, masukan yang kakak kasih nih buat ngebandingin, tetap mencoba ngebandingin, kayak itu kan udah sempet aku lakuin yang aku ceritain tadi kan ya. Nah itu tadi aku tuh kalau nyoba lagi kayak gitu tuh aku tuh takut nyakitin orang yang punya plan tersebut gitu loh kak. Kayak udahlah cukup sekali aku nyakitin orang kayak gitu, karena kan kalau nyakitin orang ini nggak ada di dalam plan hidupku kak tuh loh. Ya meskipun ada sih kak, secara nggak langsung kan aku juga nyakitin orang kan ya kak, dengan sifatku yang kayak gini. Terus kak dari aku sendiri ini tadi juga aku mikir-mikir gitu kayak aku harus apa ya, aku ngapain ya biar nggak kayak gitu. Aku tuh kayak mikir kayak nerima masukan orang, tapi ya yang nerima kayak kalau mereka bilang kamu jangan terlalu dipikir deh step-stepnya itu kayak gimana, itu kan masih bisa aku pikir ya, oh iya ya nggak usah terlalu dipikir, kayak kalau dipikir-pikir juga malah bebanin aku kalau nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Sebenarnya kalau dari situ nggak apa-apa ya, kalau memang mau berubah nih mbak. Itu tuh kalau misalnya di awal-awal ini tuh nggak sesuai rencana mbaknya nih, kan mbaknya mau berubah. Nah mungkin dari awal-awal mbaknya itu masih merasa kalau oh ini tuh harus kayak rencanaku gitu. Nah itu tuh kalau mau berubah semuanya itu kan juga butuh proses ya mbak, itu juga susah banget. Nah dari mbaknya itu jangan terlalu buru-buru mbak, pelan-pelan aja nggak apa-apa, kan asal tujuannya itu kecapai ya mbaknya juga pengen menerima nih masukan dari teman-teman yang lain. Nah dari situ mbaknya juga udah menentukan kalau mbaknya itu ada rencana untuk mbaknya itu berubah. Nah kalau misal itu tuh dicoba dulu 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan gitu, apakah mbaknya bisa ya atau mbaknya bersedia? Kayaknya bisa, bisa sih kak, aku coba lagi pikir-pikir lagi buat nyoba nerima orang-orang gitu loh kak, biar ya nggak kayak gini terus. Kalau kayak gini terus kan juga nanti takutnya berimbasnya ke diriku sendiri. Kalau misal satu saat nanti misal nih aku udah nge-planning bakalan wisuda di tahun depan atau atau apa di semester depan atau semester berikutnya terus nggak kesampaian kan, pasti aku langsung down kan kak. Jadi Iya. kayak mungkin kalau aku dengerin masukan-masukan orang itu juga lebih baik mungkin di hidup aku gitu sih kak. Mungkin kayak bisa aku coba dalam 1 minggu ini, tapi kayaknya aku nggak bisa janji itu bakal berhasil sih kak, soalnya kan step ini tuh juga udah pernah aku lakuin kan sebelumnya, tapi kayak aku malah bikin kecewa orang lain gitu kan. Jadi ya semoga sih saat aku nyoba lagi seminggu ke depan mau aku coba lagi tuh nggak bikin orang jadi sakit hati sama aku gitu.
Oke, jadi mbaknya masih merasa takut ya kalau mbaknya nyakitin lagi. Iya benar. Sebenarnya itu nggak apa-apa loh mbak, itu tuh juga bagian dari proses mbaknya itu berubah. Mungkin eh, di pertengahan perjalanan itu tuh nggak sesuai harapannya mbaknya, kayak mbaknya jadi kayak nyakitin orang lain gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bagian dari proses mbaknya untuk berubah. Jadi itu tuh udah normal banget loh mbak. Apa mbaknya itu merasa kayak pengen nyerah, udah nggak usah lagi lah kalau daripada nyakitin. Itu nggak apa-apa banget, bukan saya menormalisasikan menyakiti itu, bukan ya mbak. Tapi kalau misal mbaknya dengan kejadian seperti itu mbaknya itu langsung menyerah, itu sebenarnya kalau dipikir efisiensinya itu sebenarnya nggak efisien, karena semuanya kan juga berproses. Iya kak, benar. Pelan-pelan aja nggak apa-apa mbak. Iya kak, aku bakal nyoba pelan-pelan kok kak buat berubah yang kayak gini, biar aku juga lebih percaya diri nantinya buat gabung sama orang-orang. Kan kalau dengar orang-orang bilang aku terlalu ngatur kan juga nggak enak kan kak gitu. Oke, nya udah mau berubah ya, eh, udah bagus banget. Tadi udah punya planning, udah punya rencana atau langkah-langkah. Nah dari langkah-langkah itu nih, ada nggak mbaknya harapan dari langkah-langkah itu tuh ke depannya mbaknya mau jadi kayak gimana? Ada kak, ya yang kayak aku bilang tadi kak, aku tuh dengan apa namanya, kalau aku bisa menerima masukan orang kan, aku nantinya kedepannya tuh bisa apa namanya bersosialisasinya itu lebih leluasa. Dan aku tuh berharap kayak misal nanti ada satu plan yang udah aku jalanin, udah aku susun tapi nggak sesuai harapan tuh, aku bisa nggak kecewa dengan hasilnya gitu loh kak. Oke, jadi itu harapannya mbaknya. Tadi mbaknya mau nggak kecewa lagi ya kalau misalnya nggak sesuai dengan plan. Mbaknya juga pengen lebih percaya diri seperti itu ya. Tadi kan mbaknya udah cerita nih ya. Oke, mbaknya udah cerita permasalahannya, terus mbaknya juga udah kayak menemukan harapan-harapan, terus solusi-solusi atau langkah-langkah. Terus tadi juga mbaknya udah mengungkapkan harapannya. Nah dari situ mbaknya mau nggak kalau misal kita jadwalin ulang nih konselingnya buat melihat mbaknya itu udah berkembang atau belum? Boleh kak, boleh boleh, kan juga masih lama di sini, masih kurang berapa bulan ini. Oh iya iya. Kalau mau dijadwalin ulang nih, jadwalnya mau sama kayak hari ini atau beda? Boleh kak, sama aja. Kayaknya aku lihat-lihat hari ini tadi di papan depan kayaknya jadwalnya tuh nggak terlalu padat, jadi kayak bisa lah biar langsung juga. Oke, jadi di jadwalnya sama kayak hari ini ya, di hari yang sama dan juga jam yang sama ya Iya mbak kak, ya. benar. Oke, sebelumnya mbaknya terima kasih banget ya mbak udah mau datang ke sini, terus udah mau bercerita juga tadi, dan mbaknya udah mau menerima masukan dari aku. Eh, Mbaknya terima kasih banget ya udah mau mau meluangkan waktu ke sini. Ya kak, iya. Aku juga makasih ya ke kakak udah mau dengerin cerita aku, ngasih masukan ke aku gitu. Terima kasih banget ya mbak, kalau mbaknya mau lanjut aktivitas lagi nggak apa-apa. Terima kasih ya Oke, mbak. makasih kak.